rahimahullah ta'ala. Di dalam khutbah beliau, setelah beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau kemudian mewasiatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menyebutkan bahwa mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kewajiban terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala embankan kepada kita sekalian. Karena tauhid adalah merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Oleh sebab itu, seyogianya kita sekalian memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Oleh sebab itu, hendaklah kita senantiasa berwaspada dari ajakan orang-orang yang senantiasa menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa beristighosah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka nyatakan para wali, atau beristighosah pada kuburan-kuburan yang mereka keramatkan. Mereka menyembelih dan bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita sekalian menggantungkan diri kita kepada Allah dan menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya di tangan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan seluruh urusan hanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan dan memberikan rizki. Oleh sebab itu, seyogianya kita sekalian mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam doa kita, sehingga kita tidak berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jikalau Allah menimpakan kemadaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menyingkapkannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala hendak menimpakan kebaikan kepada kalian, maka sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Para jamaah yang mulia, kemudian beliau pun mengingatkan kita sekalian agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, baik itu berupa berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, menyembelih untuk selain Allah, meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Demikian juga waspadailah oleh kita sekalian para dukun dan tukang-tukang sihir serta ahli-ahli nujum, karena itu semua bagian dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Waspadailah oleh kita sekalian bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, agar juga kita tidak ria dan tidak melakukan tawaf di atas kuburan, menyembelih di sisinya, membangun kuburan, karena itu semua dapat menjerumuskan kita pada kesyirikan, dan kesyirikan adalah merupakan bahaya yang sangat besar, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya api neraka, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu memiliki seorang penolong pun juga. Para jamaah sekalian, marilah kita mengikhlaskan amal kita hanya semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kita berpegang teguh kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan jikalau kalian mentaatinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, katakanlah jikalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Beliau pun kemudian memberikan nasihat agar kita mewaspadai urusan bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dengan sempurna, sebagaimana dalam firman-Nya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Kebid'ahan semuanya adalah keburukan dan kesesatan, dan dia akan ditolak, dan amalannya akan ditolak kepada para pemiliknya, sebagaimana hal itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah dari kami, maka amalannya tertolak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hampir semua khutbah beliau senantiasa mengawali khutbah beliau dengan mengatakan, sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan
dan seburuk-buruk urusan itu adalah perkara yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu ada di dalam neraka. Para jamaah sekalian, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena pada keduanya terdapat kebaikan semuanya, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena itu akan memecah belah kalian dari jalannya. Itulah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian agar kalian bertakwa. Kemudian di dalam khutbah yang kedua, setelah juga beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian kembali mengingatkan kita sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa bersyukur dan memujinya atas nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga dengan demikian sudah seyogyanya bagi kita sekalian untuk beristiqamah, agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka akan datang para malaikat kepada mereka dan memberikan kabar gembira bahwa kalian tidak akan pernah takut, dan janganlah kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Kemudian setelah itu beliau juga berwasiat kepada kita sekalian agar senantiasa kita menjaga ketauhidan kita, mendirikan sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dengan memperhatikan syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajibannya. Dan hendaklah kita sekalian kaum pria untuk senantiasa melakukannya secara berjamaah di masjid, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam kita sekalian dengan neraka jahanam manakala kita menyia-nyiakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka akan datang setelah mereka generasi yang menyanyiakan sholat dan mengikuti syahwat, dan mereka itu akan ditimpa oleh kecelakaan. Lalu kemudian beliau mengatakan, dan tunaikanlah zakat harta kalian, dan berusahalah untuk mencari harta yang halal. Jauhilah menipu, berkhianat, berdusta, mengadu domba, dan mengucapkan perkataan-perkataan yang keji. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia, bermuamalah dengan muamalah yang baik, baik itu dengan tetangga, dengan orang tua, dan sambunglah tali silaturahmi, dan taatilah pemerintah selama mereka memerintahkan kita sekalian di dalam perkara yang ma'ruf. Didiklah anak-anak kita sekalian dengan pendidikan Islam yang baik, dan hindarkan mereka dari pertemanan yang buruk, dan berhendaklah kita berbuat baik kepada keluarga dan istri-istri kita sekalian, sehingga mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di wasiat terakhir, beliau mewasiatkan kepada kita sekalian untuk senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu agama, dan menghindarkan diri dari ketidaktahuan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, serta menghindarkan diri dari radikalisme yang berlebih-lebihan di dalam agama, sehingga kita dapat berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala yang adil dan wasatiyah, yang berada di pertengahan. Dan hendaklah kita sekalian, kesibukan kita di dunia ini tidak mengalahkan kehidupan kita sekalian di dalam beragama dan dari menuntut ilmu agama, dan hendaklah kita berusaha untuk beristiqamah dan senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bagi kita sekalian yang berdoa bahwa doa kita akan dikabulkan olehnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, maka niscaya niscaya aku akan mengkabulkan doa kalian. Lalu kemudian di akhir khutbah, beliau alaihi salatu wasalam menganjurkan kita sekalian untuk memperbanyak salawat dan taslim kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan selanjutnya beliau menutup khutbahnya dengan berdoa bagi kita sekalian dan seluruh kaum muslimin. Dan ini yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala al-ghaib
Mari kita salat gaib sebagaimana yang telah diumumkan.